2021. Undang-Undang Khusus Nomor 21 tahun 2001. Dan kita tahu bahwa sejarah OSUS ini satu. Kita tahu sejarah OSUS ini satu. Itu merupakan respon konkret Jakarta terhadap gerakan politik orang Papua. Karena gerakan politik yang besar di waktu itu sehingga Jakarta merendahkan isu politik Papua dengan memberikan OSUS. Jadi OSUS adalah kontrak kedaulatan Jakarta atas Papua. Dalam OSUS jelas, dalam OSUS jilid 1 jelas, OSUS nomor 21 tahun 2001 berakhir tahun 2021. Dan itu menunjukkan bahwa status OSUS adalah kontrak kewilayahan, kontrak kedaulatan untuk meminimalisir gerakan politik orang Papua yang sangat besar melampaui tuntutan OSUS. Sepakat kawan-kawan? Tapi waktu itu orang Papua dengan rendah hati menerima OSUS. Sebagian elit Papua dengan rendah hati menerima OSUS karena menganggap OSUS dapat secukupnya memberikan kedaulatan dan kekuasaan orang asli Papua. Prakteknya tidak ada kedaulatan, tidak ada kekuasaan politik daripada orang asli Papua di dua provinsi. Yang kita saksikan kawan-kawan, rasisme di tahun 2016 yang dialami oleh Odi Cogoya, seorang korban rasis yang ditindak sebagai pelaku. 2019 asrama di Surabaya dikepung dan menyebarkan persoalan rasisme. Orang Papua yang sudah rendah hati menerima OSUS disebut monyet, kawan-kawan. Dengan rendah hati menerima OSUS sebagai langkah kompromi politik, tetapi mereka diperlakukan secara rasis. Orang Papua, sejauh yang saya tahu, dalam tiap proses solidaritas, mereka tidak butuh pembangunan infrastruktur. Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur antara Maluku Utara dan Papua, Maluku Utara sangat tertinggal jauh. Tapi mereka tidak butuh pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur hanyalah sebagai jalan simulasi investasi asing di Papua. Jalan Trans Papua itu bukan orang Papua. Orang Papua tidak butuh pembangunan listrik. Orang Papua butuh martabatnya dihargai. Orang Papua butuh diakui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan setiap hari diintimidasi, bukan setiap hari diperlakukan secara rasis, bukan setiap hari diculik, bukan setiap hari dibunuh. Dan bahkan orang yang berbicara tentang problem Papua selalu berakhir di ujung penjara. Di Ternate sendiri, orang Indonesia yang bersolidaritas terhadap problem Papua di DO yang sekarang dalam proses penyidikan. Ini mencerminkan bahwa dari aspek hukum, kebijakan politik, dan publik sengaja memperlakukan rasisme. Jadi rasisme bukan hanya menganggap remeh martabat orang Papua dari aspek fisik, tapi kebijakan pemerintahan dan juga hukum itu juga tersemaian kebijakan rasis terhadap orang Papua. 2019-2020 kemarin kita melihat banyak orang Papua yang dijadikan sebagai tapal politik, tahanan politik, hanya karena melawan rasisme terhadap mereka, dan mereka divonis bersalah. Hukum di Indonesia sama sekali tidak menghargai orang Papua sebagai manusia yang harus dihargai. Betul. Ali Murtopo sejak awal sudah menegaskan bahwa Jakarta tidak membutuhkan orang Papua. Pernah ingat kawan-kawan? Pernah.
orang Papua, Jakarta butuh adalah sumber alamnya. Jadi kalau orang Papua mau membutuhkan perjuangan politik, aspirasi politik, silakan cari planet lain ataupun minta Amerika untuk membuat boomingnya. Itu ucapan seorang pejabat di Indonesia, Ali Mustopo, yang mencerminkan rasisme terhadap orang Papua. Betul. Betul ya Tuhan. Ketika saya berteriak Osus Jili 1, kawan-kawan bilang gagal, dan Osus Jili 2, kawan-kawan teriak tolak. Osus Jili 1 Gagal. Osus Jili 1 Gagal. Osus Jili 2 Tolak. Osus Jili 2 Tolak. Bapak Ibu, seluruh rakyat Maluku Utara, rakyat Kota Ternate yang sangat-sangat kami hormati. Bapak Ibu, sekarang kiranya sudah memiliki akses terhadap perkembangan media sosial dan akses terhadap perkembangan informasi. Bapak Ibu tahu bahwa yang menolak Osus Jili 2 bukan hanya muncul dari kekuatan mahasiswa, Banyak anjing-anjing negara kawan-kawan. bukan hanya muncul dari kekuatan UNWP, bukan hanya muncul dari kekuatan Benwenda, tapi juga muncul dari Dewan Gereja Papua, juga muncul dari MPR, dari Majelis Rakyat Papua, dan juga muncul dari kekuatan-kekuatan sipil lainnya. Jadi mayoritas orang Papua dari sekian banyak pemberlakuan Osus Jili 1 dan merasakan dampak negatif, mereka bersikeras, berkomitmen secara tegas untuk menolak Osus Jili 1, menolak Osus Jili 2 yang mau direvisi dari Osus Jili 1 nomor 21 tahun 2001. Bayangkan kalau status Osu adalah kontra kedaulatan Jakarta terhadap Papua dari rentan waktu 2001 sampai 2020 sekarang yang akan berakhir tahun 2021. Berbagai macam pembunuhan, intimidasi, kekerasan, pembubaran kebebasan berekspresi, penahanan secara paksa, dan kemudian tindakan-tindakan lainnya Kawan minta satu. yang dilakukan oleh Jakarta terhadap rakyat Papua. Sekiranya kalau Bapak Ibu punya hati nurani, karena kita manusia pada dasarnya memiliki hati nurani, kita manusia pada dasarnya memiliki kesamaan perasaan. Di waktu ada orang lain yang merasakan penindasan, ada orang lain yang merasakan dia sedang teraniaya, maka kita yang melihat dan mendengar akan tersakiti. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang kaya, yang kita memiliki sudah perasaan yang sama. kecil jatuh ke Tetapi bumi. Bapak-bapak tidak melihat Bersama bagaimana keinginan mayoritas orang Papua. bersama Daud Kami tidak tahu itu berapa kali kita aksi dipukuli, berapa kali teman-teman kita ditahan, berapa kali kita jatuh ke bumi. Mereka harus melakukan seperti manusia, Dibesarkan bukan mendiskriminasi mereka dan itu dirasakan oleh Papua. Ketika Bapak Ibu menanyakan kepada orang Papua yang ada profesional, pantas kalau mereka tidak jujur, karena mereka Hormat ada pimpinan. dalam kehidupan yang sangat sederhana. hormat. Mereka punya sejarah yang psikisnya berbeda dengan kita Maluku Utara, berbeda dengan Indonesia lainnya. Psikis itu berdasarkan historis, fakta sejarah, di mana ada gambaran pergerakan politik sepanjang sejarah di Papua. Yang munculnya adalah pembatalan Papua dan lain sebagainya. Terbelah Itu kita sadari sejak awal sebagai orang Indonesia yang berupaya menyadarkan diri dari kelicikan politik kolonial Indonesia. Mungkin seperti itu rasa singkat saya. Osus Jili 1, gagal. Osus Jili 1, Gagal. Osus Jili
kawan-kawan, maka kawan-kawan dari individu pro demokrasi untuk menyampaikan terkait dengan orasi politiknya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Salam. Selamat siang. Siang. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup tani. Hidup. Hidup rakyat miskin kota. Hidup. Tolak Otsus jilid 2. Tolak. Tolak Otsus jilid 2. Tolak. 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 Baik kawan-kawan sekalian, pada seluruh elemen masyarakat Maluku Utara yang kami hormati, kemudian masyarakat Kota Ternate yang kemudian beraktivitas pada pagi menjelang siang hari ini, dan pihak aparat keamanan yang kemudian hadir Aparat keamanan banyak kawan-kawan. pada pagi menjelang siang hari ini. Mereka lagi kami pantau. adalah menjaga aksi keamanan, kami. bukan datang untuk menangkap kami dan mengkriminalisasi kami. Sebuah ketegasan dari kami dan kemudian bergabung dengan kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Papua Maluku Utara beserta kawan-kawan individu pro demokrasi yang bersolidaritas atas perjuangan ketidakadilan di tanah Papua, bahwa kami yang kemudian hari ini turun ke jalan adalah merupakan bagian daripada rasa keterpanggilan moral kami, bagian daripada rasa kemanusiaan kami, bahwa di tanah Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dilihat dari aspek penetapan rancangan Otsus jilid 2 yang kemudian menurut pengkajian kami tidak menguntungkan rakyat Papua beserta seluruh elemen rakyat sipilnya, bahwa kita telah belajar dari sejarah Otsus bahwa sejak Otsus jilid 1 ditetapkan pada tahun 2001 sampai dengan sekarang 17 tahun sudah Otsus jilid 1 di tanah Papua, tetapi implementasinya dan kenikmatannya bagi bangsa dan rakyat Papua tidak ada sama sekali. Hari ini Betul ya Tuhan. dari 3 elemen dan konsep dalam Otsus yang kemudian ditetapkan di tanah Papua. Yang pertama adalah soal pemberdayaan rakyat Papua. Kita saksikan bahwa pemberdayaan terhadap rakyat Papua sampai hari ini tidak dijalankan oleh Indonesia. Masih semangat kawan? Saksikan pembangunan ekonomi kreatif yang kemudian ada di tanah Papua semisal pembangunan ekonomi kreatif dari bidang pertanian. Malah saat ini orang-orang dari luar Papua, Jawa, Sulawesi dan lain sebagainya yang datang ke tanah Papua kemudian membangun lahan pertanian di sana, padahal mereka tidak memiliki tanah di tanah Papua. Orang Papua punya tanah di sana. Perlu kita garis bawahi lagi ekonomi kreatif lainnya. Banyak direbut oleh orang-orang non Papua dan orang-orang asli Papua tidak mendapatkan ruang dalam pemberdayaan di tanah Papua itu sendiri. Padahal dana Otsus sangat besar. Kita lihat saja bahwa dana Otsus jilid 2 saat ini 94,24 triliun sekian. Tapi itu hanya angkanya. Dalam implementasinya rakyat Papua dapat ampasnya dan pusat dapat enaknya. Hormat pimpinan. Hormat, hormat, hormat. Perlu digarisbawahi lagi. Selain dari dalam bidang Hormat kakak iya. pemberdayaan dan perlindungan, poin kedua adalah perlindungan, bahwa sampai saat ini perlindungan harkat dan martabat, perlindungan hukum dan hak asasi manusia rakyat Papua diinjak oleh pemerintah pusat, diinjak oleh pemerintah Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bahwa dalam poin kedua perlindungan terhadap rakyat Papua
ditinjau dari aspek hak asasi manusia, ditinjau dari hak hukum, mereka dipandang sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan kasus-kasus Betul, kawan? pelanggaran HAM Betul, kawan. yang Iya, hormat. kemudian Merdeka. baru-baru ini kawan-kawan, Merdeka. beserta Kota Ternate, masyarakat wilayah Provinsi Maluku Utara perlu kalian ketahui bahwa terjadi tragedi berdarah di atas tanah Papua 184 Cabut orang. SKDO sepihak Wahyudi Marsudi. Baru-baru ini 2 orang tertembak mati di tanah Papua, kawan-kawan. Bahwa pelanggaran HAM di tanah Papua, status quo hukum orang Papua di atas hukum Indonesia tidak ada. Dan mereka tidak harkat dan martabat. Maka hari ini kami yang sendiri bersolidaritas bersama kawan-kawan Papua hari ini menuntut untuk bagaimana menolak Otsus Jilid 2 dan berikan kebebasan berpendapat tentang Papua. Kemudian masih saja dengan poin hak seorang Papua, perlindungan seorang Papua. Kita melihat bahwa beberapa waktu lalu kawan-kawan yang kemudian aksi di Jakarta, kawan Surya Anta beserta kawan-kawannya dikriminalisasi atas dasar membicarakan tentang rasisme dan membicarakan tentang kebebasan berpendapat bangsa Papua. Dikriminalisasi, bahkan dituduh makar oleh negara. Ini menjadi bukti konkret bahwa orang Papua ketika bersuara masih saja statusnya di ranah hukum tidak disetarakan. Padahal kita ngotot mati-mati untuk mereka tetap bersatu dengan kita. Tetapi pada implementasinya, otonomi khusus yang katanya akan memberikan hak terhadap orang-orang Papua untuk bagaimana dapat mengatur negerinya sendiri, itu adalah omong kosong. Otonomi khusus hanyalah sebuah doktrin yang kemudian dipergunakan bisa melegitimasi kekuasaan ke tanah Papua. Ini terbukti kawan-kawan. Kemudian kita masih pada poin perlindungan bahwa 7 tahanan politik yang kemudian hari ini diproses di pengadilan Kalimantan menjadi bukti konkret bahwa Papua ketika berbicara soal hak kebebasan berdemokrasinya masih dikriminalisasi oleh negara. Apakah ini yang kita kenal dengan hak bebas perlindungan terhadap orang Papua yang kemudian dijamin dalam Otsus? Tidak, bahwa Otsus Jilid 1 telah menemui titik gagalnya. Dan sekarang lagi-lagi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lagi-lagi bagaimana untuk membahas rancangan undang-undang Otsus Jilid 2. Ini kan aneh. Jilid 1 saja kita tidak bisa berikan jaminan HAM. Betul. Bagaimana mau kita lanjutkan Jilid 2? Kalau lanjutkan Jilid 2 berarti darah akan bercucuran ke tanah Papua. Dari sisi itulah menjadi bahan pertimbangan kami bahwa mungkin orang yang hari ini hadir melihat memandang kami yang kemudian bersolidaritas dengan sebelah mata bahwa kami mungkin sebagai pengkhianat, tapi jujur saya mau mengatakan bahwa orang yang memandang kami sebelah mata sebagai pengkhianat adalah merupakan pengkhianat. Kami hari ini hadir atas dasar ketik panggilan moral dan kemanusiaan untuk bangsa Papua. Kemudian poin yang ketiga, hak hukum dan HAM bagi bangsa Papua adalah yang tercantum dalam Otsus. Hak asli orang-orang Papua. Sampai hari ini hak asli orang-orang Papua masih diganggu. Lihat saja tentang soal kesetaraan hukum dan hak asasi manusia di negeri ini tidak setara. Kemudian yang tercantum dalam Otsus bahwa wilayah yang diotonomi khususkan mengatur negerinya sendiri, hari ini yang kita lihat hanya adalah Majelis Rakyat Papua MRP. Tapi implementasi pemerintahannya masih disangkut pautkan, masih diintervensi oleh pusat. Bukti konkretnya adalah pemblokadiran informasi di Papua adalah bentuk daripada pelanggaran HAM besar dan bentuk daripada pembatasan hak-hak orang Papua. Di mana mereka mau mengakses informasi secara internasional maupun nasional dibatasi oleh negara. Buktinya internet di Papua diblokade oleh Menteri Komunikasi. Ini bagian daripada pelanggaran HAM yang kemudian dilakukan oleh negara. Yang berikutnya kami Masih semangat kawan-kawan. bahwa selain daripada pembatasan informasi,
jurnalis internasional yang masuk ke tanah Papua dibatasi oleh negara. Ini adalah bagian daripada lumpuhnya demokrasi di negara ini, dan kemudian membatasi akses informasi bangsa West Papua untuk bagaimana mengakses. Bahkan jurnalis internasional dan jurnalis nasional yang kemudian meliput soal keadaan genting di tanah Papua, pembunuhan, pelanggaran HAM lainnya di tanah Papua dihalangi oleh aparat maupun pemerintah yang kemudian mencaplok wilayah Papua. Jadi dari 3 item yang kemudian saya sampaikan tadi menjadi bahan pertimbangan kami yang kemudian hari ini kami laksanakan aksi adalah untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat Maluku Utara, masyarakat Kota Tegal, kemudian menegaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa kami bersama bersolidaritas dengan kawan-kawan ikatan mahasiswa Papua menolak kasus jilid 2 dan menuntut untuk diberikannya kebebasan berpendapat tentang Papua. Dengan penyampaian yang dapat saya sampaikan, sebelum mengakhiri, saya teriak Papua, saya teriak menolak proses jilid 2, saya teriak proses jilid 2 salah, katakan begitu, kemudian berikan kebebasan berpendapat tentang Papua. Proses jilid 2 berikan kebebasan berpendapat tentang Papua. Berikan. Sekali lagi kawan-kawan, proses jilid 2 berikan kebebasan berpendapat tentang Papua. Berikan. Sekian, terima kasih kawan-kawan. Salam juang. Salam. Hidup rakyat Papua. Wah, 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 wah. Iya, itu adalah penyampaian dari individu pro demokrasi. Bagaimana Otsus jilid pertama gagal total. Setuju kawan-kawan? Iya. Secara implementasinya tidak memberikan ya. Otsus jilid 2. Otsus jilid 2. Ya. Terkait dengan Otsus jilid 2, yang pertama, Otsus jilid pertama atau jilid 1 tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Papua pada khususnya. Bahkan ini memberikan semakin bertambahnya elit politik di tanah Papua itu sendiri. Betul kan? Iya. Untuk selanjutnya saya panggil kawan-kawan organisasi Ikatan Mahasiswa Papua untuk menyampaikan terkait dengan orasi politiknya. Kepada kawan-kawan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang kemudian diberikan kepada saya. Yang pertama-tama, kita selaku umat beragama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Yang saya hormati pemerintah provinsi Maluku Utara, yang saya hormati masyarakat provinsi Maluku Utara yang sampai saat ini masih eksis. Yang saya hormati pula kepada pihak keamanan yang kemudian bersama kami. Tolak Otsus jilid 2. Maka dari itu saya sampaikan kaitan otonomi khusus yang kemudian terjadi di tanah Papua, yaitu adalah sebuah buku yang kemudian saya baca di internasional. Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi nomor urutan keempat. Itu adalah secara internasional. Maka akan tetapi sampai saat ini negara demokrasi sudah implementasinya sudah ada. Kenapa? Karena
satu maka yang pertama yang kemudian diberikan hak kebebasan kepada Papua itu adalah berekspresi. mengalami kegagalan total. Berikan kemerdekaan orang Papua. Yang kemudian diberikan pada tahun 2000 tahun 2020 sudah gagal total, tidak melihat ekonomi dan masyarakat Papua sampai saat ini masih mengalami kemiskinan dominan pertama di Indonesia, yaitu adalah bangsa Papua. Karena itu, sekali lagi kami tolak otonomi khusus Filipina. Analisis kami bahwa jika otonomi khusus itu otonomi khusus Filipina diberikan, maka itu adalah diperpanjang konflik, menciptakan konflik. Maka masyarakat Papua itu seakan-akan punah dan habis. Oleh karena itu, kami tolak dengan tegas bersama tokoh agama, bersama pemerintah Papua, bersama Tolak Atas pelanggaran HAM di Papua, memberikan hak kebebasan berpendapat di Papua, itu mungkin narasi singkat dari saya. dan berikan kemerdekaan bagi bangsa Papua. Merdeka. Tolak OSUS Jilid 2. Tolak. Tolak OSUS Jilid 2. Tolak. Oke. Kepada kawan-kawan yang lain, organisasi pro Cabut demokrasi SKDO untuk 4 mahasiswa menyampaikan Unhayat orasi tanpa politiknya. syarat. Cabut. Sekarang juga tolak OSUS Jilid 2, Kawan-kawan. OSUS Jilid 1 gagal, dan berikan hak kemerdekaan orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Merdeka. Merdeka. Kawan-kawan, Salam. tolak OSUS. Tolak. Tolak OSUS Jilid 2. OSUS Jilid 1. Gagal. Oke, baik kawan-kawan. Yang terhormat pada Gubernur Maluku Utara serta Wali Kota Ternate, dan kepada Bapak Polisi dan menjalani tugas untuk mengamankan aksi kita pada kesempatan hari ini, bahwa pada kesempatan hari ini kehadiran kami di sini bersama GMP Ikatan Mahasiswa Papua untuk menolak OSUS Jilid 2 dan bagi kami telah gagal. Bayangkan kawan-kawan, pada praktek OSUS Jilid 1 yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak memberi dampak apapun bagi rakyat Papua sampai detik ini. Masalah kesehatan masih terjadi gizi buruk di Papua. Telah disampaikan oleh orang-orang Papua sendiri bahwa mereka tidak butuh pembangunan fisik, yang mereka butuh adalah menghargai mereka sebagai manusia yang bermartabat, karena itu satu-satunya yang paling terhormat bagi orang-orang Papua. Orang Papua tidak punya hormat seperti orang Indonesia yang membanggakan infrastruktur, membanggakan gedung-gedung yang tinggi. Tetapi kawan-kawan Papua, orang-orang Papua membutuhkan harkat dan martabatnya dihormati sebagai manusia. Betul. Orang-orang Papua selama ini tidak pernah dihormati oleh orang Indonesia. Bukti konkret, terjadi rasisme di Surabaya, terjadi rasisme di mana-mana oleh orang Papua. Betul. Bahkan kami, masyarakat Indonesia, diajarkan sejak SD sampai perguruan tinggi bahwa orang Papua adalah monyet. Padahal orang Papua adalah manusia yang sama seperti masyarakat Indonesia. Betul. Sehingga bagi kami, praktek-praktek OSUS Jilid 1 sampai Jilid 2 adalah tipu-tipuan bagi pemerintah pusat untuk menindas masalah orang Papua secara umum. Sehingga bagi kami tidak ada lagi praktek-praktek OSUS ini. OSUS ini sudah tidak masuk akal.
Bagi orang Papua, mereka tidak mengenal namanya otsus. Berapa ini? Mereka tidak tahu apa itu namanya otsus. Yang mereka tahu hanya uang yang dialirkan oleh pusat, tetapi mereka tidak pernah merasakannya. Nanti gejolak. Cabut SKDO 4 Masya Unhair tanpa syarat. Otsus yang diagendakan oleh pemerintah pusat dan dananya triliun rupiah hanya dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua yang tidak bermoral dan biadab dan biar brengsek. Bayangkan saja tadi yang telah teman saya sampaikan bahwa Ali Murtafa sendiri mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan orang Papua, dia hanya membutuhkan sumber daya alam di Papua. Dia mengatakan kalau orang Papua ingin bebas pergi buat planet lain, kerjasama dengan Amerika atau apapun untuk membuat tinggal di planet lain. Bayangkan kawan-kawan, itu menggambarkan bahwa orang Indonesia rasis, orang Indonesia, pejabat-pejabat elit politik Indonesia tidak punya martabat, tidak punya kehormatannya hanya ada di perut dan hanya ingin memberangus orang-orang Papua. Sehingga bagi kami praktek OSIS Jilid 2 ini hanya untuk memperpanjang barisan perbudakan bagi orang Papua. Mungkin itu kesempatan orasi singkat yang disampaikan oleh saya. Terima kasih. Pada Papua, pada yang kaya, surga kecil datang ke bumi. Bersama angin, bersama laut, ayo dirasakan. Hitam kulit, Keriting rambut, kaku Papua. hitam kulit, keriting rambut, Aku Papua. meski langit terbelah, Aku Papua. Begitu saya kawan-kawan, saya selaku warga Indonesia malu ketika melihat rasisme di Indonesia terhadap bangsa-bangsa Papua. Saya sebagai orang Indonesia malu melihat orang-orang Papua dilakukan secara rasis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Iya, itu adalah penyampaian dari organisasi Pro Demokrasi untuk memperpanjang aksi kita. Maka kawan-kawan individu Pro Demokrasi untuk menyampaikan orasi politiknya kepada kawan-kawan dipersilakan. Otsus Jilid 2, Otsus Jilid 2, Otsus Jilid 1. Gagal. Ya, Vino. ayo kawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Kepolisian yang masih mengawal aksi kita pada siang hari ini, dan alhamdulillah kita aksi damai, kita sampaikan aspirasi politik masyarakat Papua, dan kita juga secara pribadi yang pro demokrasi yang terlibat langsung dengan kawan-kawan Papua. Kawan-kawan, benar apa surah yang kawan-kawan katakan dari awal sampai terakhir, bahwa untuk yang pertama sampai yang kedua gagal total kawan-kawan. Oke, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Saya teringat ada salah satu seorang Letkol Angkatan Laut mengatakan, kenapa dulu kita tidak bergabung menjadi sebuah negara yang besar, kita merdeka, sejahtera, tetapi setelah berbentuk sebuah negara, kita semakin menderita. Maka kawan-kawan, itu menunjukkan bahwa peletak dasar konsepsi Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama membuktikan ini adalah kekuatan politik menolak otsus pertama maupun kedua, yakni segala bangsa siap menentukan nasibnya sendiri. Sebab penjajahan, penindasan harus dihapuskan.
Itu traktat politik yang kami bawa sebagai aspirasi politik untuk menolak otsus jilid pertama maupun jilid Tolak kedua. Otsus. Cukup tolak Otsus. Karena yang perlu saya sampaikan di sini bahwa otsus bukan saja terjadi di Papua, otsus bukan saja terjadi di Aceh, otsus bukan terjadi di beberapa tempat yang dijadikan sebagai kawasan konsentrasi ekonomi. Tutup Freeport. Bahkan masalah ini di Maluku Utara ada juga mengenai otsus. Cabut sekarang. Akan tetapi kami yang dari solidaritas dengan berbagai macam elemen-elemen rakyat sipil, buruh, petani, nelayan, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan elit politik entah di Maluku Utara, Aceh maupun Papua terkait dengan otsus kawan-kawan. Karena mungkin banyak hal semenjak Papua ditarik masuk ke Indonesia, semenjak Freeport beroperasi, semenjak di bawah rezim Orde Baru, Papua sudah selalu dimarginalkan kawan-kawan. Untuk itu, untuk kita melangkahi demokrasi yang baik sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, sudah sepatutnya kita bersolidaritas atas kemauan rakyat Papua itu sendiri. Kemauan yang dimaksud adalah menolak otsus jilid pertama dan menolak otsus jilid kedua. Karena belakangan ini kita tahu sendiri kampanye otsus mulai meluas di Indonesia kawan-kawan. Karena kampanye otsus merupakan bagian representasi daripada ekonomi. Representasi daripada ekonomi sendiri kita lihat khusus di Maluku Utara dan juga di Papua dan juga di Maluku. Kalau saya mau katakan bahwa Indonesia telah menyuplai sebagian besar sumber alam yang ada di Maluku, Maluku Utara, dan apalagi Papua kawan-kawan semenjak Soeharto berkuasa kawan-kawan. Dan saya ingin sampaikan sekali lagi kawan-kawan bahwa di Papua bukan kita bicara tentang makar atau subversif, bukan kita bicara tentang penentuan sendiri cepat, bukan kita berbicara tentang menturuti Bapak Ibu sekalian terutama masyarakat, tapi kita berbicara atas dasar kemanusiaan. Kita berbicara atas dasar kemanusiaan. Benar kata salah satu presiden Amerika yang namanya George Bush, di mana yang ada sumber daya alam pasti terjadi pelanggaran HAM. Dan baru-baru kita lihat di Weda, ketika masuknya perusahaan yang berkooperasi dengan investasi asing, banyak kawan-kawan kita yang diburu, yang telah didiskriminasi. Itu menunjukkan hal yang sama dari Papua. Jadi belakang ini kalau misalkan ada yang menuntut otsus, itu bagian daripada representasi kontrak kedaulatan yang seperti dikatakan oleh kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, kontrak kedaulatan atau kontrak wilayah yang dimaksud adalah mengkontrak semua kepentingan ekonomi di Papua untuk kemandirian infrastruktur negara tanpa melihat kebebasan dan hak pertumbuhan rakyat sipil yang ada di Papua. Untuk itu kawan-kawan sekalian, saya katakan bahwa otsus jilid 2 kawan-kawan teriak tolak. Otsus jilid 2 otsus jilid 2 selama otsus masih berkepentingan elit politik, dimanapun otsus diletakkan di negara ini kita tetap menolak kawan-kawan. Mau di Maluku, mau di Aceh, mau di Papua, kita tetap menolak selama berkepentingan dengan investasi asing maupun investasi dalam negeri. Kalau tidak banyak hal, terutama penyampaian kawan-kawan, terjadi diskriminasi, pelanggaran HAM, dan hak menyampaikan kebebasan berpolitik, menyampaikan aspirasi politik maupun ekonomi, selalu saja dibuka oleh pihak politik sebagai representasi pada pengamanan kebijakan negara. Padahal daulat rakyat, daulat politik itu ada di tangan rakyat. Saya ingin sampaikan bahwa pihak kepolisian maupun pihak militer, kita tidak perlu menakuti karena ini bagian hanya aspirasi politik. Kalaupun kita aksi damai, kita bisa meluangkan waktu untuk berbicara mengenai dengan persoalan Papua tanpa lagi melakukan diskriminasi. Sepakat kawan-kawan? Tanpa lagi intimidasi, tanpa lagi penjarahan. Kita cukup berbicara mengenai hak dan kedaulatan rakyat Papua. Karena ini bagian daripada kepentingan orang banyak yang ada di Papua, kepentingan orang banyak yang ada di Maluku Utara, kepentingan orang banyak yang ada di seluruh Indonesia. Karena semenjak keberadaan rakyat Indonesia merdeka sampai sekarang, tidak ada kedaulatan rakyat sipil sepenuhnya kawan-kawan. Apalagi bangsa Papua yang begitu kaya sumber daya alam, tetapi ternyata hak memperoleh kebebasan untuk hidup berampingan, untuk hidup menentukan nasib sendiri tidak diperbolehkan oleh negara. Padahal rakyat Indonesia sendiri mengecam Jepang sebagai negara fasis, dia mengecam Belanda sebagai negara kolonial. Tapi jadi apa jadinya? Hari ini perlakuan fasisme, kolonialisme, militerisme terhadap rakyat Indonesia sendiri, khususnya di Papua, masih tetap
demokrasi bisa berlangsung dalam Papua atau tidak kawan-kawan? Tidak kawan-kawan. Sekali lagi saya tekankan pada umumnya masyarakat Kota Ternate dan pihak wali kota yang ada sementara bekerja juga bapak kepolisian, kita bukan berbicara pada makar, subversi dan lain segala macam, tapi kita berbicara pada aspek kemanusiaan. Karena hal kemanusiaan ini banyak terjadi bukan hanya di Papua, di Maluku Utara banyak mahasiswa di DO ketika aksi dipukulin segala macam, itu bukan letak rasa kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu kita mengambil alih masalah secara rasional, bukan secara represif, kawan-kawan. Sekolah kawan-kawan, kita menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri tidak ada manifesto atau kurikulum hukum yang berbicara tentang daulat rakyat itu sendiri. Tidak ada hukum yang murni Indonesia, yang adalah hukum investasi dan perdagangan, kawan-kawan. Kawan-kawan. Oke, terima kasih. Mungkin itu penyampaian. Jadi saya pikir aksi kita hari ini adalah aksi damai, penyampaian aspirasi politik terkait dengan persoalan yang dibawa oleh kawan-kawan kita dari Papua untuk menolak otsus pada hari ini di Kota Ternate, agar kalau memang kita berkisar kemanusiaan, bapak kepolisian juga punya aspirasi politik tersendiri mengenai persoalan kemanusiaan yang ada di Papua. Seminimalnya bahwa otsus, kalau memang kepentingan investasi, sama-sama kita menolak otsus, karena otsus bukan bagian dari para kepentingan rakyat Papua. Terima kasih. Mungkin saya sampaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya. Otsus ini dua. Tolak. Otsus ini satu. Gagal. Ya. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ikatan Mahasiswa Papua untuk menyampaikan orasi politiknya. Kepada kawan-kawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya saya hormati petinggian Gubernur Provinsi Maluku Utara. Yang kedua saya hormati pemerintah Provinsi Maluku Utara. Yang ketiga saya hormati Polda, Kapolri, TNI Polri, intelektual yang berada di sekitar Kota Ternate. Dan kami di sini yang hormati lagi Ikatan Mahasiswa Papua. Selain solidaritas yang berada sekarang, semangat dan ada kepedulian terhadap masyarakat rakyat Papua sekarang ada di sana. Baik, oleh karena itu saya akan menjelaskan tentang HAM pelanggaran. HAM pelanggaran ada di tanah Papua sejak tahun 2001 sampai sekarang tahun 2020, selama 9 tahun. Yang sekarang ini tidak ada perbuatan katanya pelanggaran di tanah Papua terus dan menerus sampai sekarang. Papa mau lewat. Rasisme yang terjadi tahun 2019 di Surabaya, negara Indonesia tidak sempat ditangkap pelaku tersebut dan korban rasismenya ditangkap dan disiksa dan dipenjarakan. Oleh karena itu bangsa Indonesia atau negara Indonesia buta huruf atau hukum pengadilan di Indonesia
Baik, terima kasih. Orasi saya sampai di sini, saya kembalikan lagi kembali ke operator yang baik dan kawan-kawan. Wah. Andi, Iya. Jubir, manggil Kepada Jubir. kawan-kawan yang lain, masuk semangat! Jubir. Tolak Otsus Jilid 2! Tolak Otsus Jilid 2! Otsus Jilid 1! Ya, kepada kawan-kawan, untuk memperpanjang orasi politik, maka organisasi pro demokrasi untuk dipersilakan. Jubir. Jubir. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pertama-tama, Wih, dari sana. yang saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan khususnya Maluku Utara, dan pentingnya dalam mengambil kesempatan ini bahwa Papua itu adalah kita. Kenapa Papua adalah kita? Jika mereka manusia, jika mereka dikriminalisasi, mereka diintimidasi, mereka diperlakukan tidak adil oleh negara kesatuan Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya kita harus diperjuangkan dan belajar sebagai kawan. Terkait dengan persoalan Otsus, beberapa hari belakangan telah meluas dikampanyekan Panas banget. di beberapa negara maupun di Indonesia sendiri, Sabar, kita belum. Sabar. dan ada beberapa daerah yang mendapatkan represivitas dari alih kekerasan negara terhadap orang-orang Papua. Maka di kesempatan ini kami yang bukan orang asli Papua meminta maaf terhadap orang Papua jika aparat kekerasan negara kami, jika pemerintahan negara Indonesia melakukan perilaku tidak manusiawi, perilaku kekerasan dan represivitas terhadap orang asli Papua. Dan di kesempatan ini kami yang bersolidaritas secara politik menunjukkan perbedaan yang prinsipil dengan pemerintahan Jakarta. Kenapa? Karena pemerintahan Jakarta memiliki kepentingan sendiri, sementara kita yang ada di sini bersolidaritas adalah melihat harkat dan kemanusiaan orang Papua. Dan saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan Maluku Utara, SKDO 4 Masuk Hair tanpa syarat. orang Papua Cabut, itu bukan monyet. tolak Otsus Jilid 2, Otsus Jilid 1 batal, dan berikan kemerdekaan orang. Orang Papua itu bukan pemabuk, orang Papua itu bukan preman. Jika ada pihak-pihak yang menganggap seperti ini, atau ada pihak-pihak yang bertentangan sebenarnya seperti ini, maka itulah praktek-praktek rasial yang sengaja dihembuskan oleh orang itu sendiri. Masalah Otsus sejak diterapkan tahun 2001 bahkan akan diperpanjang dengan Otsus Jilid 2 di tahun 2021. Kenyataannya dari Otsus pertama itu gagal dan sekarang juga harus ditolak. Karena Otsus itu bukan solusi buat orang Papua. Orang Papua tidak butuh Otsus. Apa bentuk-bentuk cerminan bahwasanya Otsus itu gagal? Yang pertama, sejak Otsus diberlakukan tahun 2001, bahkan sampai sekarang banyak pelanggaran HAM tidak selesai di Papua. Maka di kesempatan ini juga kita menuntut kepada negara untuk tuntas pelanggaran HAM yang ada di Papua. Selain juga itu, kemiskinan terjadi di mana-mana di berbagai negeri di Papua. Dan kemiskinan, penyertaan kelaparan, gizi buruk, yang beberapa belakangan terjadi di beberapa kabupaten. Tentu saja tentang asmat, PKI, PNI, dan lain sebagainya. Dan di kesempatan ini juga bahwa
sangat sensitivitas, bahkan dalam satu prakteknya rutin dilakukan kriminalisasi, intimidasi dan lain sebagainya. Contoh kasusnya apa? 4 mahasiswa Unhair di DO karena menyampaikan aspirasi secara damai. Betul. Dan dalam perkembangannya itu dimakar, dituduh mengganggu ketertiban umum. Padahal yang bisa menetapkan makar itu adalah pengadilan. Karena pengadilan adalah tempat diputuskannya sebuah keadilan. Jadi yang lembaga lain selain tempat diputuskan keadilan itu tidak bisa disebut adil. Atau pada prinsipnya tidak ada prinsip kebenaran di dalamnya. Jikalau OSIS ini sendiri dipaksakan terhadap orang Papua, maka dia sangat diracun. Kenapa racun? Kalau dimakan orang Papua, maka orang Papua akan mati. Maka orang Papua akan punah. Kita tidak akan lagi 50 tahun ke depannya melihat sebuah komunitas bangsa berdasarkan ras Malaysia yang dimana itu adalah penduduk orang Papua. Kita tidak akan lagi melihat itu. Seperti yang terjadi untuk bangsa-bangsa India, di mana populasinya sudah mulai menurun. Nah, yang ini kita tidak biarkan terhadap orang Papua. Selain juga itu bahwa Boleh sudah anak fokus saja. Boleh. melihat Papua Sini terakhir. jangan cuma melihat sumber daya